Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Latifah di mata pelajaran fikih. Nah, gimana nih kabar kalian? Nah, pasti kabar kalian sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang membedakan suci dan najis, ada buang air kecil dan buang air besar, serta cara membersihkan kubul dan dubur. Nah, yang pertama itu yaitu membedakan suci dan najis. Nah, kamu pasti dapat membedakan mana yang suci dan mana yang najis yang sudah dijelaskan oleh Bu Femi dan Bu Putri. Nah, setelah itu nih, misalnya pakaian nih. Jadi pakaian kita ketika kita akan sholat harus suci. Nah, suci dari najis. Terus habis itu suci dari najis. Nah, selanjutnya tempat sholat. Nah, tempat sholat kita juga harus suci dari najis, misalkan tidak ada di situ tidak ada kotoran. Nah, seperti itu. Terus tidak ada kotorannya. Nah, terus yang ketiga yaitu badan kita. Nah, badan kita ketika kita sholat itu harus suci. Nah, jadi sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Nah, apabila tidak ada air, baru kita bertayamum terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kamu dapat menemukan benda najis dalam kehidupan sehari-hari seperti air kencing, kotoran manusia, habis itu bangkai, habis itu bekas jilatan anjing. Nah, selanjutnya di halaman 50 bagian C ada buang air kecil dan buang air besar. Nah, yang pertama itu yaitu ada buang air. Nah, kamu sebagai umat Islam tuh bangga karena dalam Islam segala sesuatunya diatur. Nah, seperti termasuk nih buang air kecil dan buang air besar juga diatur dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu buang air kecil atau buang air besar tidak boleh di sembarang tempat. Jadi, buang air kecil atau buang air besar harus di kamar mandi. Nah, kenapa harus di kamar mandi? Tidak boleh misalkan buang air kecilnya di hutan gitu, nggak boleh. Nah, terus selanjutnya nomor kedua, berdoalah terlebih dahulu sebelum masuk WC. Nah, kita sebelum masuk WC atau masuk kamar mandi, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu doa masuk kamar mandi? Nah, jadi ketika masuk kamar mandi itu mendahulukan kaki kiri. Nah, setelah itu kita membaca doa. Nah, ada yang tahu doanya apa? Nah, ikuti Bu Latifah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ayo ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, artinya wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ayo ulangi lagi nih artinya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yuk kita hafalkan doanya beserta artinya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, hendaklah memakai sandal. Nah, ketika kita masuk kamar mandi, kita hendaknya memakai sandal. Nah, karena kita tidak tahu di kamar mandi kan ada najisnya. Nah, kita hendaknya memakai sandal. Nah, tadi dan didahulukan kaki kiri terlebih dahulu ya. Nah, keempat, hendaklah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, jadi ketika kita buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, selanjutnya kelima, buang air kecil atau buang air besar tidak mengobrol. Nah, ketika kita buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi itu kita tidak boleh mengobrol. Nah, seperti itu, kita tidak boleh mengobrol. Misalkan mengobrol bersama temannya di luar gitu. Misalkan kamu lagi di kamar mandi, terus temanmu di luar. Nah, kita tidak boleh mengobrol di kamar mandi ya. Selanjutnya, keenam, jangan lupa menyiram tempat buang air kecil
kecil atau buang air besar. Nah, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kita seharusnya menyiram terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menyiramnya sampai bersih ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya ketujuh, ketika keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Nah, keluar kamar mandi ada doanya. Nah, ada yang tahu doanya apa saja? Ada yang tahu doanya apa? Nah, alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa afani. Nah, ayo kita ulang. Alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa afani. Nah, artinya segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan rasa sakitku dan menyehatkanku. Nah, kita ulang lagi ya. Alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa afani. Artinya, segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dan menyehatkanku. Nah, cara membersihkan kubul dan dubur. Nah, kubul adalah tempat keluarnya buang air kecil pada bagian depan tubuh kita. Nah, selanjutnya dubur adalah tempat keluarnya buang air besar pada bagian belakang tubuh kita. Nah, selanjutnya kubul biasanya dibersihkan ketika buang air kecil. Dubur biasanya dibersihkan ketika setelah buang air besar. Nah, membersihkan kubul dan dubur menggunakan air. Nah, gimana kalau misalkan kita lagi dalam perjalanan nih, kan gak ada air. Nah, apabila tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu. Terus kita bisa menggunakan batu. Terus habis itu kita bisa menggunakan daun. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.